Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum saya masuk ke dalam materi, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Di sini ada saya sendiri sebagai moderator, Jillian Fristika Putri, BP 18120091. Selanjutnya yaitu Halimatus Sadiah, BP 18120086. Novia Ayu Wulandari, BP 18120089. Nurul Dini Azuki, BP 18120090. Alizar Nifitri, BP 18120093. Cindy Anissa, BP 18120094. Baiklah, selanjutnya saya masuk ke dalam materi saya yang berjudul Hukum Perlindungan Konsumen. Pengertiannya, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Asas dan tujuan perlindungan konsumen. Yang pertama yaitu asas perlindungan konsumen, asas manfaat. Segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan perilaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua yaitu asas keadilan. Partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan. Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Yang keempat yaitu asas keamanan dan keselamatan konsumen. Memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang terakhir yaitu asas kepastian hukum. Baik pelaku usaha maupun konsumen memberikan hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjadi kepastian hukum. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Alizar Nifitri. Kepada Alizar Nifitri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil presentasi saya yang dibacakan oleh Jillian tadi, yaitu tujuan perlindungan konsumen. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan diri dari ekses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam, meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan konsumen. Baiklah, itu yang dapat saya baca. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Anissa, BP 18120094. Saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Rani. Hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen. 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. 2. Hak untuk memiliki barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. 5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak didiskriminatif. 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi
dan penggantian jika barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan tidak sebagaimana mestinya. 9. Hak yang diatur dalam perundang-undangan lainnya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah, BP 18120086. Saya akan melanjutkan presentasi dari Cindy Anissa, yaitu kewajiban konsumen. Yang pertama, membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, bertekad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Yang ketiga, membayar dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa pilihan dengan konsumen secara patut. Hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak pelaku usaha yang pertama, menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang bertikad tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelian dari sepatutnya di dalam penyelesaian hukum secara sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitas nama baik apabila tertukar secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan. Yang kelima, hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ayu Wulandari, BP 18120089. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Halimah tadi, yaitu tentang kewajiban pelaku usaha. Yaitu ada yang pertama, beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, dan memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaannya. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang tersebut. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang atau jasa tertentu serta memberikan jaminan atau garansi barang yang dibuat. Yang keenam, memberikan kompensasi ganti rugi dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan. Yang ketujuh, yaitu memberikan kompensasi ganti rugi bila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurini Azuki, BP 18128090. Akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu larangan-larangan bagi pelaku usaha. Yang pertama, larangan yang berhubungan dengan produk yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan konsumen. Yang kedua, larangan yang berhubungan dengan ketersediaan informasi yang tidak benar, tidak akurat, yang menyesatkan konsumen. Yang ketiga, larangan yang berhubungan dengan kegiatan menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak benar atau menyesatkan. Yang keempat, larangan yang berhubungan dengan klausul baku. Penyelesaian sengketa konsumen. Yang pertama, penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak bersengketa. Yang kedua, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ada di daerah tingkat 2, yaitu badan ini diadakan untuk memberikan fasilitas penyelesaian dan sengketa perdata konsumen secara efisien, cepat, murah, dan profesional. Yang ketiga, apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.